Oke teman-teman, kita masuk ke pembelajaran keempat atau video yang keempat tentang financial empowerment and subconscious money print, ya, money blueprint. Ya, bangun mindset, skill dan blueprint uang ya untuk kebebasan finansial. Masalah keuangan bukan hanya soal angka teman-teman, tapi juga soal mindset dan belief di bawah sadar atau subconscious mind. Ya, nih, ini ibaratnya kayak tangga finance-nya teman-teman ya, yang harus teman-teman tahu. Pertama, pengetahuan tentang finance ya, keamanan tentang mengerti tentang keamanan finansial teman-teman ya, capability teman-teman dalam mengelola keuangan ya, terus langsung bagaimana caranya meningkatkan financial growth, pertumbuhan setiap tahunnya dari 1 juta ke 2 juta, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta, dan seterusnya. Financial wealth, financial freedom. Nah, untuk menjadi freedom itu harus melewati tangga-tangga ini teman-teman. Oke. Semua itu berawal dari pertama mindsetnya dulu atau subconscious money blueprintnya dulu ya. 90% keputusan finansial kita itu dikendalikan oleh bawah sadar dan 5%-nya adalah pikiran sadar kita. Ya, blueprint sama dengan pola pikir ya, pola pikir tentang uang yang terbentuk sejak kecil. Ya, kayak contohnya apa? Teman-teman dia sama orang tua, jangan beli itu, kita tuh nggak punya uang. Jangan ini, jangan itu, karena kita miskin dan lain sebagainya. Itu yang terbentuk di bawah sadar yang teman-teman selalu ulang. Jadi teman-teman kalau lihat barang mahal itu takut. Kalau mau beli sesuatu pasti mikirnya aku nggak punya uang, minder dan lain sebagainya, insecure, merasa nggak mampu dan sebagainya. Ya kalau teman-teman ngerasa nggak mampu dan teman-teman ngerasa lemah ya itulah teman-teman ya, itulah Anda gitu. Ya, jadi teman-teman harus mempunyai pikiran yang sadar kaya, sadar akan keberlimpahan bahwa teman-teman mampu. Kalau teman-teman pikirannya mampu, realitanya juga mampu, bisa gitu. Nah ini bukan hanya sekedar motivasi, ini yang gue terapin dalam kehidupan sehari-hari gitu guys ya. Contoh nih ya teman-teman ya, Raka kecil sering dengar belief system yang negatif dari orang tuanya gitu kan. Uang itu sumber masalah, uang itu bikin ribet, wah kita nggak bisa kaya lah, udahlah kita kan pemulung gitu, apalah gitu kan. Itu teman-teman ya, saat dewasa gaji cukup tapi uang selalu habis. Kenapa? Karena dia tuh setiap menerima uang dari kecil itu bawah sadarnya mengatakan bahwa uang itu harus keluar gimana pun caranya ya. Jadi takut megang uang besar-besar, itu takut karena dari kecilnya nggak dibiasain untuk mempunyai mental yang kaya. Ketika dia, makanya kenapa orang misalkan gua tarik orang random, gua kasih 100 miliar, uangnya juga akan habis mungkin dalam beberapa tahun. Karena dia apa? Karena dia nggak siap menerima uang sebesar itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menerima uang besar, mentalnya juga harus siap. Bawah sadarnya dibenerin dulu, gue siap menerima uang besar, gue siap mengelolanya, gue siap untuk menjadikan ini sebagai apa ya sebutannya, power gitu. Untuk gue bisa menjadi sumber manfaat, sumber kebahagiaan, sumber keceriaan gue gitu, sumber rasa syukur ya. Nah, jadi intinya adalah masalahnya bukan di gaji, tapi di blueprint uang di kepalamu. Bawah sadar tentang uang di kepalamu itu dibenerin dulu ya. Reprogram belief system ya teman-teman ya. Dari yang kecil selalu dengar uang itu bikin ribet, uang itu sumber masalah, uang itu bla 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 gitu kan. Ganti jadi uang itu bisa buat gua kasih kebebasan, uang itu bisa membuat hidup gua menjadi sangat-sangat luar biasa. Uang itu bisa membantu banyak orang, uang itu bisa bantu bikin orang lebih bahagia. Nah, nabung percuma diganti. Jadi setiap rupiah bikin gue aman. Jadi lu mau nabung tuh bukan karena rasa takut atau karena nggak tahu buat apa ya. Lu tahu tujuannya apa, lu nabung, lu bisa merasa aman karena mempunyai tabungan. Lu juga bisa memberikan apa ya, ibaratnya rasa yang membuat lu selalu secure dan bukan insecure gitu. Nah, gua nggak pantas kaya,
ini biasanya yang selalu didengar dari orang-orang, sorry to say, yang kelasnya di bawah. Tapi gantilah teman-teman. Kalau teman-teman terlahir dari keluarga yang miskin, tolong ganti jadi gue layak hidup berkelimpahan, teman-teman ya. Financial security, teman-teman, keamanan ya. Contohnya apa? Dana darurat. Dana darurat itu untuk apa? Untuk hidup bebas. Bebas dari rasa takut karena teman-teman menyimpan cadangan uang ya. Kayak gitu. Asuransi dasar, hidup aman, biar teman-teman amit-amit nanti kena sakit atau apa, teman-teman bisa klaim asuransi tersebut ya gitu. Meskipun teman-teman bayar per bulannya cuma 400.000 tapi bisa nanggung sakitnya teman-teman atau apa, atau asuransi mobil dan lain sebagainya, jadi lebih di cover kayak gitu teman-teman. Kita nggak ada yang tahu tapi kita bisa manage itu semua. Bebas dari utang sama dengan hidup nyaman ya. Financial capability nih teman-teman, skillful ya, skill mengelola uang, keputusan bijak. Contohnya ya teman-teman, investasi 1,4 juta per bulan selama 5 tahun 8%. Kalau misalnya compounding terus ya kan, dengan teman-teman tahu aset apa yang sangat berpotensi, teman-teman bisa menghasilkan 103 juta. Nah, reframing, investasi bukan ribet, tapi investasi bisa menjadi dipelajarin secara perlahan, step by step ya teman-teman ya. Semua orang hebat sekarang juga bisa apa ya, memulai ya teman-teman ya. Semuanya dari awal tuh bisa gitu ya. Gitu teman-teman. Semua orang hebat sekarang juga memulai semuanya dari awal teman-teman ya. Gitu. Oke, financial growth ya. Mulai build aset dan multiple income streams ya. Ketika teman-teman sudah punya apa, dana darurat, punya capability untuk mengolah ini, naik nih teman-teman ya ke financial growth. Yang mulai build aset apapun itu yang mempunyai stream income ya. Misalkan yang teman-teman ngerti kosan ya buatlah kosan gitu. Yang teman-teman ngerti di saham, belilah saham dan kelola itu ya. Dan yang kedua, mulai ada side hustle dan investasi secara rutin, mulai juga dollar cost averaging di reksadana, saham ataupun kripto yang tentunya teman-teman sudah pelajari sebelumnya ya. Yang terakhir, daun tidak jauh dari pohonnya ya, atau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, mulai bertumbuh gitu ya. Financial wealth and freedom. Ini tahapan selanjutnya teman-teman ya. Wealth, asetnya terus bertumbuh tanpa harus lagi bereffort keras ya teman-teman ya. Passive income-nya stabil. Dalam controllingnya pun udah bukan kita lagi tapi manajer kita contohnya kayak gitu. Atau ads yang terus berjalan, cash flow-nya dengan automate AI sekarang kan udah canggih. Terus yang kedua ini freedom yang dimaksud adalah hidup sesuai dengan value, tidak takut apapun, nggak ada rasa takut di dunia ini karena teman-teman udah secure ya, teman-teman mau beli apa aja bisa gitu kan ya. Kalau bahasa gue, hidup mah cukup aja lah, cukup buat beli rumah, cukup buat beli private jet, cukup buat beli kesenangan dalam hidup, cukup untuk membeli apapun yang ada di dunia ini kecuali membeli harga diri ya teman-teman ya. Cara step by stepnya adalah ini bisa teman-teman coba ya. Tulis 10 belief lama dari diri lo. Dan itu tulis tuh kebiasaan-kebiasaan jelek ya. Terus itu dalam kertas, buang ke tempat sampah atau bakar. Tulis yang baru teman-teman di kertas ya. Belief system yang baru. Saya kaya, saya mampu, saya hebat, saya layak, saya bisa mengelola uang dengan baik dan sebagainya. Dan pilih 3 afirmasi terbaik, ulangi 10 kali pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya setiap hari. Sampai terutama bangun tidur dan juga sebelum tidur. Gitu. Seperti itu teman-teman, financial freedom bukan tujuan akhir, tapi hasil dari mindset yang sehat, plus kebiasaan kecil yang konsisten itu bisa merubah hidup teman-teman semua. Oke, selamat menikmati video ini. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.